Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan membahas dengan materi yang berkaitan atas asam lemak bebas. Dan saya sendiri Ernest Nizar dengan NPM 2733607. Dan saya Muhammad Rian Pratama, NPM 20736014. Saya Rahmat Zami Andrean dengan NPM 20736017. Dan saya Renaldi Afrilo Munte dengan NPM 20736018. Oke, berikut ini merupakan asam lemak bebas dengan artian asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terkait sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi biasanya bergabung dengan lemak yang netral. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi. Biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Berikut ini merupakan rumus dari pembentukan asam lemak bebas yang bisa dilihat sendiri. Penetapan kadar asam lemak bebas alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Alkalimetri termasuk reaksi netralisasi yakni reaksi antara lain hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Suatu indikator merupakan asam atau basa lemah yang berubah warna di antara bentuk terionisasinya dan bentuk tidak terionisasinya. Sebagai contoh, phenolphthalein atau PP mempunyai pKa 9,4, perubahan warna antara pH 8,4 sampai 10,4. Struktur phenolphthalein akan mengalami perataan ulang pada kisaran pH ini karena proton dipindahkan dari struktur fenol dari PP sehingga pH meningkat. Akibatnya akan terjadi perubahan warna Rahman 27. Asam lemak bebas sangat berkaitan dengan mutu suatu minyak. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi menyebabkan mutu minyak menjadi rendah. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mutu dari minyak kelapa murni dengan cara menentukan kadar asam lemak bebas berdasarkan SNI. Dan ini merupakan rumus penentuan kadar asam lemak bebas. Metode analisis penentuan angka peroksida. Angka peroksida atau bilangan peroksida merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk menentukan degradasi minyak atau untuk menentukan derajat kerusakan minyak. Bilangan peroksida didefinisikan sebagai jumlah peroksida dalam setiap 1000 gram atau 1 kg minyak atau lemak. Bilangan peroksida menunjukkan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Metode yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Metode yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Titrasi iodometri dan iodimetri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lain. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikiometri yang sederhana pelaksanaannya, praktis dan tidak banyak masalah dan mudah. Prosedur pertama pada percobaan ini yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida dari minyak RBD ulein di PT PHPO, yaitu mengambil 5 gram sampel minyak yang berwujud cair berwarna kuning keemasan dicampur dengan 30 ml larutan CH3COH. Kloroform 3:2 yang berwujud cair tak berwarna. Dilarutkan hingga sempurna dan warna larutan berubah menjadi kuning muda. Fungsi dari penambahan kloroform adalah sebagai pelarut, karena minyak merupakan kelompok yang masuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta
tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya kloroform, CH3Cl, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut tersebut karena minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut, sedangkan digunakan dalam CH3COH karena alkali iodida akan bereaksi sempurna dalam larutan bersuasana asam. Kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan Ki jenuh yang berwujud cair, dan larutan menjadi kuning jernih. Fungsi dari penambahan Ki adalah untuk membebaskan iodin yang ditandai terbentuknya warna kuning pada sampel. Proses penentuan bilangan peroksida ini dikatakan sebagai proses iodometri karena iodium yang akan difiltrasi oleh larutan tiosulfat berasal proses atau reaksi redoks, yaitu oksidasi larutan kalium iodida oleh senyawa peroksida yang berperan sebagai oksidator. Oleh karena itu, reaksi yang terjadi dikatakan titrasi tidak langsung. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bilangan peroksida minyak RBD ulein tidak melebihi ambang batas. Bilangan peroksida rata-ratanya adalah 0,282 mg 0,2 per 100 gram. Nilai ini sesuai dengan yang ditetapkan pihak perusahaan atau SNI tentang standar mutu minyak goreng dengan bilangan peroksida tidak melebihi 1 mg 2 per 100 gram. Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi sebuah atom hidrogen yang terikat pada suatu atom karbon yang terletaknya di sebelah atom karbon lain yang mempunyai ikatan rangkap dapat disingkirkan oleh suatu energi kuantum sehingga membentuk radikal bebas. Pada tahap inisiasi oksidasi ini, hidrogen diambil dari senyawa asam lemak tidak jenuh menghasilkan radikal bebas. Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas mengalami oksidasi. Kemudian radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi atau peroksida aktif, yang selanjutnya dapat membentuk hidroperoksida bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain yang menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Hal ini dipercepat oleh radiasi tinggi, energi panas, katalis logam, atau enzim. Senyawa dengan rantai C lebih pendek ini adalah asam-asam lemak, aldehid, dan keton yang bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak. Pada tahap penambahan kloroform, terjadi reaksi sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Kemudian ada rumus penentuan bilangan peroksida. Bilangan peroksida sama dengan 1000 dikali N dikali V0 dikurang V1 dibagi W, di mana N adalah normalitas larutan standar natrium tiosulfat 0,01 N dinyatakan dalam normalitas. V0 adalah volume larutan natrium tiosulfat 0,01 N yang diperlukan pada titrasi mililiter. V1 adalah volume natrium tiosulfat 0,1 N yang diperlukan pada penitaran Blanco dalam bentuk mililiter. Baik, terima kasih. Dan itulah materi dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.